ingin apa ya, ingin membuktikan ke orang lain bahwa kandang itu saya nomor sekian lah, enggak kandangnya harus besar. Kali ini kita akan membahas seputar penangkaran burung yang cukup unik. Bahkan belum ada yang tergerak untuk menangkarkannya sejauh ini. Dan kita kali ini masih ada di U2 Bird Farm milik Om Dudung Abdullah di Ciamis. Giliran yang akan kita bahas kali ini adalah keberhasilan penangkaran burung cicak kopi Melayu, atau yang biasa dipanggil dengan sebutan cucak kopi. Lewat tangan dingin Om Dudung inilah akhirnya lahir generasi-generasi cucak kopi ini di penangkaran. Sebuah keberhasilan yang patut kita apresiasi tentunya. Di antara usaha penangkaran burung-burung mewahnya, di U2 Bird Farm ini masih terselip usaha pelestarian burung-burung lokal yang bahkan tidak ada orang yang mau mempedulikannya. Meskipun pada kenyataannya burung ini sudah sangat terancam di alam liarnya karena alih fungsi lahan dan perburuan liar yang masif. Kesederhanaan dan ketulusannya dalam menangkarkan burung adalah wujud dan peran serta dalam ikut menjaga pelestarian burung-burung di Indonesia. Tak melulu soal uang, semua dilakukannya karena rasa tanggung jawab dan kepedulian. Betinanya ya, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Nah, kita masih ada di kota Ciamis. Kita masih di tempatnya Om Dudung di U2 Bird Farm. Nah, ini kita kolam kali ini bersama dengan siapa? Jihan Jihan ini yang ini ya, apa namanya? U2 Family. U2 Family. Jadi kesini ngajakin kolab, makanya kita main ke sini. Nah, ini Jihan ini juga ikut bantu-bantu ya di sini ya, beneran ya? Bantu promosi. Bantu ngerawat nggak? Ya. Suka burung nggak? Kadang-kadang. Coba ya, kita langsung ini, kita bisa lihat nanti kita mau melihat burung cicak kopi ya. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di sini nih. Jangan kita nemenin, sekalian kita racunin nih biar juga. Ternyata bukan kita saya yang diracunin, malah bukan yang racunin kita. Mana burungnya? Nah, ini Om. Bentuk-bentukannya. Oh, ini. Di sini dong. Nih. Nah, nggak kelihatan loh. Nah. Ini burung cicak kopi ya. Jadi dipikir tadi nggak takut ya? Kalau ini sebenarnya bukan indukan pertama Om. Kalau indukan pertamanya itu di apiari. Nah, ini F1 gitu. Oh, ini yang anaknya. Yang F2 kan sama Airpan kemarin di apiarinya. Ya, ini F1-nya ini mau rencana dikembangbiakan lagi, jadi diternakin lagi. Nah, apa sih Om yang bikin tertarik ini? Padahal burung ini harganya nggak terlalu ini ya, masih jarang yang tertarik ya Om. Ya memang dulu kemarin kenapa saya terinspirasi Nica Kopi, dulu saya kan nggak kebeli burung kacer, nggak kebeli burung. Dulu itu saya pelihara burung ini paling mewah lah Om. Oh, paling ya. Ya. Masa kecil. Terus kan banyak kenangan juga. Ini Jihan dulu masih kecil juga, saya masih masih cari ke hutan buat nafkahin. Ya nih. Nah, ini buat nafkahin anak atau keluarga ya, saya sering cari yang ini cicak kopi. Nah, makanya begitu saya ini terima ya, saya ingin satu mungkin menebus kesalahan dulu. Saya pernah ikut-ikutan cari burung di alam. Nah, sebagai tebusan, padahal dulu saya juga nggak terlalu jahat lah, 1-2 ekor dulu mah ikut-ikutan kayak demi menghidupi keluarga dulu tuh. Nah, kenapa saya ada burung-burung kecil ini ya, sebagai rasa saya menebus kesalahan saya ke alam lah. Saya mau berbalik, saya mengembalikan atas apa yang saya dulu ambil dari hutan gitu. Ya kalau masalah harga ya berapa lah, ini kan Om juga tahu gitu biaya pakannya berapa. Oh, jadi ayah dulu nangkepin burung ini ya? Ya pernah dulu waktu kakak kecil kan ayah itu demi menghidupi itu dulu
apa aja cari ke hutan bau ambil burung apaan, tapi kebanyakan ayah ambil anakan dari hutan, nah anakan yang dijual. Ini sering dulu ayah dapetan dapat burung cakopi itu ya dulu burung spesialis ini. Ayah belum nggak kebeli burung kacer kayak murai. Ini paling berharga itu dulu juga. Iya, makanya emang ada histori. Iya. Histori itu juga tuh. Makanya begitu saya bisa begitu ini berhasil, kebanggaan saya bukan lihat dari harga Om, tapi kebanggaan saya bisa berhasil aja udah kebanggaan tersendiri lah. Ya, apalagi ini juga memang ya emang sebenarnya untuk ya jarang terpikirkan lah, saya juga susah. Cetar betinanya aja saya masih belum banget. Ya intinya dari itu tadi Om, jadi apapun burung sebenarnya bisa di breeding asalkan kita itu ada seneng. Kan ada burung itu orang-orang itu ada yang seneng burung cuma murai, cuma kacer. Itu kalau di dasarannya hobinya burung kacer, hobinya burung itu lebih bagus, lebih berhasil itu. Intinya harus benar-benar ada kasih sayang yang tinggi dulu lah gitu. Tapi kalau saya kan nggak seneng burung cuma satu gitu. Saya semua burung kayaknya saya seneng gitu. Bagus sih, ada inovasi juga. Kayak gini bermacam-macam. Kalau orang pertama datang pengen murai, ternyata di sini ada burung guambi, nah akhirnya jadi tertarik. Ini kan saya campur-campur masalah kandang kan saya itu sederhana lah. Ini ada Detsu, ada Ciblek. Ini cicak kopi nih Om. Iya. Cicak kopi. Ya, ini kan. Di sini lucu ya. Ini Detsu, ini ada Ciblek. Nah, Detsu ini Ciblek. Ini Ciblek Krista asli Ciamis ini. Nah, ya macam-macam ya di sini ya. Dari satu line ini aja udah macam-macam ya Om. Iya, ada macam-macam. Satu line di sono, ini ke sini macam-macam. Jadi saya ingin membuktikan ke orang lain bahwa kandang itu masalahnya nomor sekian lah, enggak tuh kandangnya harus besar atau kandangnya saya di kandang besar bisa berhasil, di kandang kecil juga bisa berhasil. Intinya ya sama saja seperti manusia. Om di rumah besar, saya di rumah kecil tetap bisa produksi. Malah banyak produksian yang rumahnya kecil Om. Soalnya ruang tamunya satu, kamarnya cuma satu, jadi sering ketemu gitu. Ini kalau saya itu kalau misalkan ada yang berhasil ini nggak dijual dulu, jadi dibikin F1-an. Ini kayak Detsu ini. Detsu ini anak ini kumpulan-kumpulan perawan ting-ting ini. Ini masih perawan-perawan ya. Yang jantan yang di. Ya rencananya nanti cari jantan, nah dikawinkan, dikembang biakan lagi gitu, diperbanyak. Betinanya ya. Jadi setiap ada burung yang berhasil 1-2 ya nanti dibuat indukan lagi. Betul itu sangat inspiratif sekali. Ini jadi setiap apapun itu setiap burung ternyata ada cerita ya. Iya. Tertarik nggak? Tahu nggak selama ini sebelum ini? Tahu. Oh, udah tahu juga. Ada cerita ayah ya? Iya. Itu bikin tertarik sama burung. Dulu makan dimakanin sama burung. Jadi ini dulu kalau Jihan itu dari kecil ya saya kan belum bisa Om, nggak ada kerja, bener-bener nggak ada kerjaan, habis bikin usaha ini gagal lagi, malah cari burung itu malah pernah dinafkahin sama anjing aja 2 tahun ya. Kenapa saya dinafkahin anjing itu sampai dulu saya pernah 2 tahun itu ngandelin dikasih nafkah sama anjing gitu. Cari apa? Yaitu cari anakan musang Om, anakan musang sama anakan berang-berang. Oh, di sekitaran sini di hutan. Iya, tapi saya cuma ngambil anaknya nanti ya kayak gitu. Seperti burung juga, kalau orang-orang sekarang kan, kalau orang-orang awam itu
cari burung itu dibabat sama indukannya. Kalau dulu saya itu panen apa ya, panen alam lah. Jadi indukannya itu dibiarin. Jadi itu 3 bulan sekali kita bisa panen gitu dari alam juga. Ini juga ngebantu Lolo dari kecil. Kakak sering bantu Lolo jadi sebelum petangkaran ada ini. Jadi emang Jihan ini anak sulung ya? Iya. Iya, anak sulung. Jadi ada cerita juga ya, cerita yang dulu awal-awal memulai ya Om ya? Iya, tapi ya begitu. Ya itulah mungkin dari bentuk kasih sayang saya, benar-benar dulu nggak ada niatan untuk jadikan apa ya, bisnis atau ya mungkin kalau sekarang ya saya akui mungkin ada segi bisnisnya. Kalau dulu memang nggak ada terlintas seperti ini. Iya, 9 tahun ke belakang itu belum ada. Memulai emang dulu itu cuma seneng, kalau dulu itu cuma hobi lah gitu. Tapi ya itu mungkin dari balasan kita menyayangi burung itu, nah burung berbalik menyayangi gitu. Entah itu dari mana rezekinya. Nah itu alhamdulillah saya juga bisa seperti ini. Dulu Kak kebayang saya punya murai, punya cicak rowo, punya wambi. Wah, Dulu cuma 2 kandang. 2 kandang kacer ya. itu kacer ya, mulai kacer ya? Ya awalnya ada 2 kandang kacer yang sebelah sini. Nah kesini alhamdulillah ya ada yang mempercayai untuk saya pelihara, jadi bagi hasil lah intinya. Jadi memang ini sebenarnya kalau bisa kita hidup dari hobi itu kan luar biasa ya? Iya, alhamdulillahnya sekarang saya itu nggak nggak kaya harta tapi kaya kepuasan. Jadi saya sudah puas nih punya burung apa aja sekarang punya. Ya punya, ikut melihara aja sudah bangga kan Om. Gimana nih menurut Jihan? Gimana? Udah denger langsung kan? Mungkin nggak sedetil ini kan? Nah, Biasanya gak sedetil ini. gimana? Menurut kamu gimana? Gimana ayah? Iya. Ternyata dari semua ini memang nggak ada prosesnya ya, ada perjalanannya, ada perjuangannya. Ya menurut Jihan mah ayah mah sosok yang suka bekerja keras, nggak gampang ngeluh. Dulu mah enggak unggas besar ini, juga namanya juga butuh proses. Dulu juga cuma 2 kandang kacer doang, enggak seperti yang Sekarang kalian lihat gitu, gede gini. Enggak langsung ya. Sukses enggak, kok butuh proses juga. Nah, sekarang baru mendengarkan ya, secara lengkap ya. Iya. Nah teman, tadi udah dengar cerita dari Om Dudung ya. Ternyata memang di balik sebuah penangkarannya ini di U20 Farm ini memang ada cerita ya, ada cerita yang panjang ya. Ini didengarin langsung sama saksi matanya sebenarnya. Ini Jihan, anak sulung ya Om ya? Iya, ini anak sulung. Memang dulu ya memang semua itu harus dimulai dari hati ya Om. Ya intinya apapun yang kita perbuat dasarkan ikhlas ya, kata Om juga dulu kan kita bantu nih Om gitu ya, Om Bowo kan juga paling berjasa ini. Menurut paling berjasa meromosiin penangkaran kita nih sampai saya bisa dipercaya sama konsumen kan berkat Om juga nih. Kan Om juga ikhlas, saya ikhlas. Nah, dari keikhlasan itu biarlah Allah yang balas gitu. Saya cuma percaya itulah Om, apapun yang kita lakukan dengan keikhlasan, dengan kesabaran dan diniatkan untuk beribadah, insya Allah itu nanti ada kejutan. Jadi jangan terlalu memogokan keberhasilan. Ya keberhasilan itu anggap bonus lah gitu. Betul, kalau kita dengan niat tulus pasti akan berhasil lah ya. Nah, ini untuk kedepannya semoga ini juga bisa bisa dijadikan referensi juga, untuk inspirasi juga dari Jihan ini terhadap ayahnya ya. Ada cerita yang cukup menarik yang mungkin selama ini belum detail ya, detailnya. Ya teman-teman, semoga bisa dijadikan ini ya Om ya, bisa dijadikan inspirasi juga buat teman-teman. Mudah-mudahan referensi buat teman-teman juga. Oke. Terima kasih Jihan udah kamu kita. Terima kasih Om. Sama-sama Om. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like dan share supaya kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Tetap semangat untuk menyebarkan virus konservasi di Indonesia. Selamat sore dan